Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 30 Juni 2022. Tanaman saya berusia 35 hari setelah tanam dan akan saya lakukan pemupukan melalui kocor. Pemupukan ini adalah pemupukan keempat dan dosisnya sebagaimana akan diracik, diramu oleh juru fertilizer atau pemupukan, Mas Aziz namanya. Kita akan memakai ZK Pak Tani ZK. Kandungan utamanya adalah kalium 50%, kemudian sulfur 17%, dan klornya disebut 1,5%. Ini kita memakai 1 kg. Takarannya adalah wadah bekas kalsium cap tawon yang tidak pernah saya beli lagi. Ini anggap saja 1 kg. Ini bentuknya mudah larut. Kemudian pupuk kedua adalah NPK Mutiara produksi Merauke Tetap Jaya. Itu kita memakai berapa, Mas? 1,5 kilo. Itu baru 1 kilo. Kita tambahkan lagi setengah kilogram. Ini untuk jerrycan yang sudah dimodifikasi dan kami menyebutnya sebagai kempu, volume 20 liter. Ini kalsium karbonat atau CaCO3 atau kalsium bangunan atau pelamir. Kita memakai 3 genggam. 2 apa 3, Mas? 3, Mas. 3 genggam. Kemudian ini kita larutkan di dalam timba memakai air dari sumur bor. Dan kami melarutkannya timba demi timba, tidak dalam drum atau timba besar, supaya sedapat mungkin dosisnya adil untuk saben-saben kempu. Kita aduk dan NPK Mutiara mudah larut. Sebelumnya pada pemupukan ketiga, kalau Anda lihat video sebelumnya, saya memakai NPK Pak Tani yang sulit larut. NPK Pak Tani yang unsur haranya N12, P12 dan K17, magnesiumnya 2%. Itu meskipun murah tapi lama larutnya. Sekalian update harga pupuk NPK Mutiara. Kemarin lusa saya beli 790.000 per 50 kg. Itu artinya sama dengan ZK Pak Tani yang saya beli sebulan lalu lebih. Kalau sekarang sudah mungkin 700 up. Oh sorry, dulu 690 NPK ZK Pak Tani, sekarang 700 up. Ini Mas Aziz sedang menguras sebagian cairan pupuk di dalam kempu untuk mengeluarkan endapannya, kemudian nanti dimasukkan lagi ke dalam jerrycan. Begitu caranya. Pemupukan keempat berarti adalah pemupukan terakhir, dan lazim diketahui jika dipupuk sampai katakanlah umur 40 HST, terutama jika kaliumnya kandungannya tinggi, ada kemungkinan umbinya akan sebut saja pecah. Pecah artinya beranak banyak tapi tidak bisa besar. Ini langsung kita kocorkan tanpa edit, no edit, ke bedengan. Kita lihat caranya dari tampak dekat. Kawan-kawan, sebagai tambahan, pemupukan lewat kocor bagaimanapun lebih irit, lebih hemat, apalagi harga pupuk semakin gila. Ini kondisi tanaman usia 35 HST seperti ini. Ya, sekali lagi tidak istimewa betul, tapi ya seger waras dan ini patut disyukuri.
Mengingat sekali lagi pada masa 1 bulan pertama daerah kami dan di mana-mana saya kira digempur oleh hujan yang nyaris setiap hari pada musim kemarau basah. Demikian cara Mas Aziz melakukan pengocoran atau pemupukan dari pupuk padat yang dicairkan. Pengocoran sedapat mungkin dilakukan di bagian tengah atau sela tanaman karena akarnya sudah panjang, sudah melebar, tidak vertikal tapi sudah ada yang horizontal seperti ini. Ya, ini kondisi lahan ternyata masih agak lembab, jadi saya tunda pengairannya, mungkin besok lah, karena ini pengairan terakhir dari sungai yang sampai kembang. Kembang itu artinya apa? Memenuhi sampai pangkal tanaman seperti ini. Ya, hari ini tadi saya tidak melakukan penyepraian karena cuacanya ya bagus lah, meskipun itu tidak ideal. Idealnya tetap tiap hari dispray untuk menjaga kemungkinan buruk, lebih baik mencegah sebetulnya. Jadi sekali lagi saya perawatannya ya spray fungisida sistemik dan kontak. Kalau fungisidanya sistemiknya misalnya Cabirotop, saya pasangkan dengan kontak apa saja lah yang ada, entah Mancozeb, entah Propineb, entah Zineb, entah Rofral. Karena di dalam Cabirotop pun juga ada fungisida sistemik dan kontaknya. Kemudian keesokan harinya biasanya saya ganti dengan fungisida lain, misalnya Amistartop yang bahan aktifnya azoxystrobin dan difenoconazole. Azoxystrobin kita tahu sistemik, difenoconazolnya kontak. Kemudian saya tambahkan fungisida kontak lain seadanya, entah Propineb, entah Zineb, entah Rofral mereknya. Untuk antrakol yang bahan aktifnya Propineb itu tertulis jelas tertulis untuk wet and dry season. Itu artinya antrakol bisa dipakai pada masa kemarau maupun penghujan. Tapi ada anggapan bahwa antrakol hanya cocok untuk musim kemarau karena sifatnya dingin atau tidak panas bagaimana Mancozeb. Saya tidak tahu bagaimana konsep itu muncul di kalangan banyak petani yang saya temui, tapi saya kira itu ya tidak tahu dasarnya apa, karena di PT Bayer sendiri mengklaim bahwa antrakol bisa dipakai untuk wet and dry season, musim penghujan maupun musim panas. Dan kita tahu Propineb ini sudah diperkenalkan ke publik sejak tahun 1970-an, diuji di banyak negara untuk aneka keperluan dalam rangka mencegah penyebaran aneka jamur, dan itu juga terbukti memang ada residunya pada hasil panen, tapi dalam jumlah yang sedikit. Ini saya baca dari laporan resmi website FAO, Badan Dunia untuk
urusan pangan dan pertanian. Demikian kawan-kawan apa yang saya bagikan kali ini. Nanti saya juga akan berbagi mengenai penyepraian herbisida pada usia 2 hari setelah tanam. Saya ucapkan matur sembah nuwun, salam.